Tahukah kamu, ada seorang politikus yang mengatakan apa hebatnya Soeharto hingga mau diberi gelar pahlawan nasional? Kalau pribadi, saya menolak keras. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan? Soeharto adalah bagian dari generasi pejuang yang menyalakan api kemerdekaan, menjaga keutuhan bangsa, dan menata masa depan negeri. Dalam sejarah panjang Republik ini, jasa-jasanya di bidang militer dan pembangunan menjadi alasan kuat mengapa namanya pantas dikenang sebagai pahlawan bangsa. Sebelum dikenal sebagai presiden, beliau hanyalah seorang prajurit muda yang berjuang di medan perang. Dari desa kecil di Yogyakarta, beliau melangkah menembus sejarah bangsa. Adalah Soeharto, sosok yang membentuk arah Indonesia dari senapan di tangan hingga pena pembangunan. Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Saat Indonesia belum merdeka, beliau sudah mengenal dunia militer lewat pendidikan di Tentara Hindia Belanda dan PETA, pembela tanah air yang dibentuk Jepang. Pengalaman itulah yang membentuk kedisiplinan dan kepemimpinan militernya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soeharto bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Beliau ikut mempertahankan kedaulatan Indonesia dalam berbagai pertempuran melawan Belanda, termasuk Pertempuran Ambarawa, di mana Soeharto menjadi salah satu komandan lapangan yang berperan penting dalam kemenangan pasukan Indonesia. Pada masa agresi militer Belanda 1 dan 2, Soeharto kembali menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin. Beliau memimpin serangan gerilya, mengatur strategi pertahanan, hingga mengatur logistik pasukan di berbagai daerah Jawa Tengah. Salah satu momen penting adalah ketika beliau memimpin serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan berdaulat. Usai masa perang, Soeharto terus meniti karier di tubuh TNI. Beliau pernah menjadi komandan resimen di Yogyakarta, kemudian komandan brigade di Semarang, dan akhirnya dipercaya menjadi Panglima Komando Mandala untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda pada awal 1960-an. Operasi Mandala yang dipimpinnya dikenal sukses tanpa harus menimbulkan perang besar, karena diplomasi dan strategi militernya berjalan beriringan. Pengalaman panjang di medan tempur membuat Soeharto dikenal sebagai perwira cerdas, tegas, dan berwawasan luas. Dari sinilah jalan menuju kepemimpinan nasional terbuka. Pasca peristiwa 30 September 1965, Soeharto dipercaya mengambil alih kendali keamanan nasional dan kemudian memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Sebagai presiden, beliau dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan karena berhasil membawa Indonesia keluar dari masa krisis menjadi negara berkembang dengan fondasi ekonomi yang kuat. Bagaimana menurut kalian?